Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putra Aditya Putra, nomor 13, kelas 10 RPL. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen komputer beserta fungsinya. Kita mulai dari casing CPU. Saya nggak tahu pembacaan yang benar, yang penting artinya sama. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen-komponen seperti motherboard, power supply, optical disk, drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. 2. Motherboard. Ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Selain itu, setiap motherboard memiliki acuan spesifikasi yang berbeda-beda. Misalkan spesifikasi prosesor seperti apa yang dapat tertanam dan didukung motherboard itu, dan sebesar kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. 3. Prosesor. Prosesor salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor, meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komponen komputer dalam memproses berbagai macam data. Nomor 4. Kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. 5. RAM. RAM atau kepanjangan dari Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat penampungan data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun kecil, namun hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang terdukung di motherboard Anda.
sebesar apapun kapasitas memori RAM Anda. Tapi jika hal itu tidak didukung oleh motherboard, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak dapat terbaca oleh suatu perangkat komputer. Yang keenam, hard disk. Layaknya seperti sebuah CD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. Ukuran kapasitas hard disk yang beredar di pasaran biasanya bervariasi mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB hingga 3 TB. 7. CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga yang bisa disebut dengan optical disk drive, ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infrarecorder, dan sebagainya. Terlepas dari itu, adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Nomor 8. VGA card. VGA atau Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer tidak bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Selain itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Nomor 9. Sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor radio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Sound card serta memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer Anda tidak akan bersuara. Nomor 10. Power supply. Komponen terakhir yang akan kita bahas adalah power supply. Merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi sebagai tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan sebagainya. Sekian.